Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Iskawati dengan NIM 0522844695, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Makassar. Di sini saya akan mengajarkan tugas 2 pada mata kuliah basis data, yaitu membuat IRD ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Baiklah, saya akan membuat database pada kasus ini dengan mengaktifkan MySQL di aplikasi SAM. Kita aktifkan start, lalu kita klik admin. Kita masuk di SQL, tulis create. Untuk membuat database-nya kita tulis create database. Karena database yang akan kita buat adalah rumah sakit, mari kita beri nama rumah sakit. Lalu kita go dan kita klik rumah sakit untuk membuat tabelnya, dan tabel yang akan kita buat adalah tabel pasien. Nah, di sini kita akan tulis isi dengan ID pasien dengan tipe integer, lalu nilai 3, kita sini primary. Sini kita centang. Nah, terus kolom gini kita isi dengan nama pasien. Nama pasien dengan tipe varchar dengan panjang 30, terus kolom ketiga kita isi alamat pasien, dengan tipe varchar panjang 100, dan kolom keempat kita isi jenis kelamin dengan tipe simulkan laki-laki, perempuan. Perempuan. Lalu kita save. Setelah kita save, maka tabelnya akan berbentuk seperti ini, dan kita akan membuat tabel lagi. Kita akan buat tabel administrator.
dengan administrator dengan 3 kolom. Oke, sini kita akan kolom pertama kita isi dengan ID admin dengan tipe integer. Sini kita ya buat primary key dan kita akan centang. Terus kolom kedua kita isi dengan nama admin dengan tipe varchar, mana varchar adalah karakternya. Tidak di sini, terus di sini panjangnya diisi 3. Sini kita isi 30. Sini kita kasih 0 biar bisa terang. Dan kolom kita akan isi waktu jaga. Di sini kita pilih tipe varchar. Sini kita panjangnya isi 100. Dan kita sini 0. Lalu kita save. Kita klik lagi, ini sudah terlihat ya. Lalu kita klik lagi DB rumah sakit. Kita membuat tabel baru yaitu tabel dokter. Kita klik lagi. Tabel dokter dengan jumlahnya 7 kolom. Kita buat tabel dokter. Tabel dokter dengan jumlah kolomnya 7. Lalu kita klik. Kita ID dokter pada terus ID dokter. Di sini kita 0. Di sini primary dan kita centang atau grammarnya. Pada kolom kedua kita isi nama dokter, dengan tipe varchar dan dengan jumlah karakter 30. Kita pilih 0. Dan kolom ketiga kita pilih alamat dokter, kita tulis alamat dokter dengan tipe varchar dengan jumlah karakter 100 yang 0. Kolom keempat kita isi tanggal lahir, dengan tipe date. Dan kita isi. Terus kolom selanjutnya kita isi nomor HP dengan tipe varchar. Kita isi 15 karakter. Sini tulis ini juga 0. Dan setelah nomor HP kita isi spesialis dengan tipe
karakternya 30. Ini, dan terakhir kita isi waktu kerja. Berjenis Farkar, karakternya 100. Lalu kita simpan. Nah, tabelnya akan berbentuk seperti ini. Dan kita membuat tabel baru lagi dengan mengklik rumah sakit. Kita buat tabel dokter admin dengan jumlah tabelnya 3. Kita create, kita isi kolom pertama, kita isi ID data, integer, dan jumlah karakter 3. Kita pilih 0 dan kita di sini primary key, dan kita klik auto incrementnya. Kolom keduanya kita isi ID dokter, integer, kita isi 5. Dan terakhir kita isi ID admin yang bertipe integer dengan 5 karakter. Kita 0, salah, 0. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan, maka akan jadi seperti ini. Kita buat tabel baru lagi dengan nama tabel pasien dokter, pasien dokter, dan kolom sebanyak 5. Kita isi ID, salah, kita buat ID terus dengan tipe integer selamanya 3 karakter. Di sini 0. Oke. Kita centang auto increment. Kita isi ID dokter, dokter dengan tipe integer dengan sebanyak 3 karakter. Kita sini 0, dan kolom selanjutnya kita isi ID pasien, dengan tipe integer dengan jumlah karakter 3. Di sini kita nolkan ya. Dan waktu periksa dengan tipe date dengan kita buat kolom lanjut. Kita buat reset dengan tipe Farkar dengan jumlah karakter 100. Sini kita 0. Lalu kita simpan.
Setelah kita simpan akan membuat shading, dan kita akan membuat tabel lagi dengan nama daftar sebanyak 3 kolom. Kita akan buat ID daftarnya, ID daftar dengan jenis integer karakter 3, kita akan 0, dan kita ini akan menjadikan primary key dan menceklik. Oke, kita akan checklist auto incremernya, dan kolom selanjutnya kita buat ID pasien yang dengan ID pasien dengan tipe integer, dan kita buat 3 karakter. Di sini kita 0, dan kita akan membuat ID admin dengan tipe integer dan dengan karakter. Dan kita akan simpan. Setelah membuat tabel database, saya akan membuat foreign key-nya, dan kita akan membuat foreign key-nya pada tabel selanjutnya. Kita membuat primary key, kita indeks. Oke. Kita juga akan di sini membuat indeks. Oke. Setelah kita buat, kita klik rumah sakit lagi. Kita akan membuat primary key pada tabel dokter. Kita indeks. Dan semuanya sudah punya foreign key, kita klik rumah sakit lagi, dan kita akan membuat foreign key pada tabel dokter admin. Lalu kita klik indeks. Oke. Kolom selanjutnya kita klik indeks lagi. Ini kita indeks lagi. Dan setelah primary key-nya selesai, foreign key-nya kita buat foreign key pada tabel pasien. Ini kita klik more, lalu kita indeks. Kita klik more, indeks. Oke, kita klik rumah sakit lagi. Kita klik tabel pada pasien dokter. Kita buat foreign key-nya dengan klik indeks, lalu oke. Kita klik indeks lagi. Oke. Indeks lagi. Setelah foreign key-nya kita buat, setelah kita buat foreign key pada setiap tabel, kita di sini pilih more.
terus kita klik designer. Nah, kita akan menyusun, save dulu, save, dan kita kasih nama database rumah sakit. Oke, kita go. Ya. Setelah kita menambah, kita susun tabelnya sesuai dengan pada kasusnya. Pertama itu dokter admin. Dokter admin, terus administrator, dokter, pasien dokter. Nah, setelah kita susun, kita akan buat relasinya. Saya akan create relationship. Karena pada foreign primary key pasien terdapat ID pasien, tidak terdapat ID pasien, kita klik ID pasien, dan pada foreign key terdapat ID pasien, lalu kita klik sini, kita pilih cascade, dan update nya kita juga pilih cascade, lalu kita oke. Hah, berantakan. Baiklah, kita akan membuat relasinya. Kita klik relationship. Karena pada tabel pasien terdapat ID pasien sebagai primary key, lalu kita klik, dan pada tabel pasien dokter ID pasien sebagai foreign key, lalu kita klik. Kita di sini pilih cascade, on delete kita pilih cascade, on update kita juga pilih cascade, lalu kita oke. Pada tabel pasien terdapat ID dokter sebagai foreign key, maka kita akan hubungkan, kita klik ID dokter. Di sini pada tabel dokter ada dokter sebagai primary key, kita juga klik, lalu kita pilih on delete nya cascade, on update nya juga cascade, lalu kita oke. Pada tabel dokter terdapat ID dokter sebagai primary key, kita akan hubungkan di tabel dokter admin, dan pada kita klik ID dokter, dan pada dokter admin ada ID dokter sebagai foreign key, kita klik, lalu kita on delete nya kita pilih cascade, on update kita pilih cascade, lalu kita oke. Nah, pada tabel dokter admin terdapat primary key, ID admin, foreign key ada admin, dan pada tabel administrator terdapat primary key ID admin, lalu kita akan hubungkan, kita klik create relationship, lalu kita klik ID admin,
dan kita klik ID admin pada tabel administrator. On delete kita pilih cascade, on update kita pilih cascade, lalu kita oke. Dan kita akan hubungkan tabel administrator ke daftar. Kita lihat pada tabel administrator terdapat primary key ID admin, dan pada tabel daftar terdapat ID admin sebagai foreign key. Nah, kita akan hubungkan, kita pilih create relationship, kita klik ID admin. Pada tabel daftar kita klik ID admin, lalu on delete kita pilih cascade, on update nya juga kita pilih cascade, lalu oke. Nah, pada tabel daftar terdapat ID admin, dan pada tabel pasien terdapat ID admin sebagai primary key-nya, dan pada tabel daftar ID admin sebagai foreign key. Kita akan hubungkan, kita pilih create relationship, kita klik ID pasien, kita pilih ID pasien, lalu kita cascade, pilih cascade, lalu kita oke. Nah, di sini salah ya, di pasien. Nah, semuanya sudah terhubung. Maka baiklah, saya di sini akan mengerjakan tugas DML yang akan menggunakan perintah insert, di mana insert adalah perintah DML untuk memasukkan data ke dalam tabel. Nah, di sini saya akan klik pasien, dan kita insert. Nah, di sini saya akan buat ID pasien, di mana ID pertama itu 1 dan dengan nama pasien Joko Widodo, dengan alamat pasien Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta. Kita dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, di sini saya akan menginsert untuk pasien kedua. Di sini akan kita isi di pasien 2 dengan nama Susilo. Alamat Jalan Pungkur nomor 4 Jakarta, dengan jenis kelamin laki-laki. Terus di sini saya akan memilih 5 karena kolom 5 karena ada 5 nama pasien yang akan kita insert. Nah, karena sudah kita reset, di sini kita akan masukkan ID pasien 3 dengan nama pasien Poppy, alamat, di mana alamat pasien Jalan Mawar. Di sini jalannya jalan aja. Jalan Pungkur, di mana alamatnya Poppy, Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Lalu di sini saya akan mengisi pasien keempat
dengan nama pasien bunga, alamat pasien Jalan Merdeka, Jakarta. Lalu selanjutnya Popi jenis kelamin, dimana Popi jenis kelaminnya perempuan, bunga juga jenis kelaminnya perempuan. Nah, terakhir kita isi pasien dengan ID pasien 5 dengan nama Mirna. Mirna dengan alamat Jalan Jakarta nomor 23. Jenis kelamin perempuan, lalu di sini kita akan go. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan ke perintah kedua, yaitu select, di mana select merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Nah, baiklah, kita akan mencoba untuk menggunakan rumusnya. Di sini kita ke SQL Somewhere. Lalu kita coba panggil go, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jika saya akan memanggil hanya sebagian, tidak semua data, saya akan klik di sini nama pasien, jenis kelamin, pasien dan jenis kelamin pada pasien. Lalu kita akan go, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini akan tampil hanya nama pasien dan jenis kelaminnya. Lalu kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu select bersyarat, di mana select bersyarat merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Nah, kita akan coba masuk di SQL. Di sini kita isi nama pasien, jenis kelamin, Nah, karena kita hanya untuk mencari yang tertentu, kita akan masukkan jenis kelamin. Jenis kelamin dengan 1. Lalu setelah kita klik go, maka muncul seperti ini. Lalu kita akan lanjut ke yang keempat, yaitu select join antar tabel, di mana select antar tabel berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Nah, kita akan yaitu select fungsi matematika, di mana select fungsi matematika adalah fungsi matematika yang seperti pada tabel. Pertama ada count, yaitu menghitung banyak baris, sum menghitung total jumlah, min mencari nilai terendah, dan max mencari nilai tertinggi. Sini kita akan menghitung count-nya. Kita masuk di SQL. Di sini select count,
akun. Nah, yang akan kita cari ID pasien, maka kita tulis ID pasien from pasien. Kita akan go, maka di sini akan muncul koinnya sebanyak 5. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu sum. Kita akan menghitung total jumlah. Nah, di sini kita akan select sum from ID pasien from pasien. Kita akan buat sumnya, masukkan select sum, karena ID pasien yang kita akan cari, maka kita tulis ID pasien from pasien. Kita akan go, maka di sini akan muncul jumlahnya sebanyak 5 kolom. Selanjutnya kita akan menggunakan min atau mencari nilai terendah. Kita masuk di select min ID pasien from pasien. Akan go, maka di sini akan muncul jumlah terendah, yaitu 1. Selanjutnya kita ke bagian maksimal atau mencari nilai tertinggi. Kita masuk ke max ID pasien from pasien. Nah, maka di sini akan muncul 5 karena 5 adalah nilai tertinggi pada tabel. Selanjutnya kita lanjut ke bagian F, yaitu select fungsi string, di mana select fungsi string adalah fungsi untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data, seperti left atau mengambil data dari kiri. X adalah nama kolom dan N merupakan karakter. Right mengambil data dari kanan dan min mengambil data dari tengah. Nah, kita di sini akan mencoba menjalankannya. Masuk di MySQL. Kita akan menggunakan tabel pasien. Nah, kita masukkan where, di mana kita pertama akan menggunakan left, yaitu ke kiri. Left, alamat pasien. Yang kita cari adalah
jalan, maka kita tulis ini jalan. Lalu kita nah di sini akan muncul bagian kiri, di sini adalah nama jalan, di sini juga jalan. Lalu kita akan mencoba menggunakan yang kedua, yaitu right, yaitu mengambil data dari kanan. Akan tulis where, di mana right alamat pasien. Ini sama dengan, karena yang kita cari adalah yang berakhiran ta, maka kita di sini tulis ta. Lalu kita go. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini pada nama pasien Joko Widodo dengan alamat yang berakhiran ta, di sini Jakarta. Sini juga Jakarta, dan di sini juga berakhiran ta. Nah, kita akan lanjut ke bagian G, yaitu select between, di mana select between merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Nah, kita akan coba menggunakan rumusnya. Kita masuk di MySQL. Kita akan menggunakan tabel pasien, lalu kita mencari di mana ID pasien. Kita akan menggunakan between 3 dan 5. Lalu kita go. Maka di sini akan muncul data dari data 3 sampai 5. Nah, kita coba lagi. Kita akan menggunakan pasien where ID pasien, menggunakan between dari data 1 dan data 2. Lalu kita coba go. Maka di sini akan yang tampil hanya data 1 dan 2. Selanjutnya kita akan ke H, yaitu select like, di mana select like merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Nah, kita coba masuk di MySQL. Kita akan menggunakan tabel pasien. Kita akan cari di mana. Saya akan mencari alamat pasien. Masukkan alamat pasien, kita gunakan rumus like. Nah, karena kata yang saya akan cari adalah Jakarta, kita beri tanda petik persen Jakarta. Terus tanda petik lagi, lalu kita go. Nah, maka di sini akan muncul kalimat yang ada kata Jakarta. Di sini ada Jakarta, di sini juga Jakarta, dan di sini juga Jakarta. Nah, begitu untuk selanjutnya kita ke select group by, di mana group by berfungsi untuk mengelompokkan data dengan menghilangkan data dalam satu tabel. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankannya. Kita akan menggunakan tabel pasien dan akan menggunakan perintah group by. Nah, kita akan mencari jenis kelamin. Pada jenis kelamin, karena pada
tabel pasien terdapat 2 jenis kelamin, yaitu perempuan dan jenis kelamin laki-laki ada beberapa dan jenis kelamin perempuan ada beberapa. Kita akan menggunakan jenis kelamin, lalu kita go. Nah, di sini akan muncul Joko Widodo untuk jenis kelamin laki-laki, Poppy dengan jenis kelamin perempuan. Di sini yang muncul hanya 2 karena yang akan tampil hanya satu jenis kelamin laki-laki dan satu jenis kelamin perempuan. Itu fungsi untuk group by. Selanjutnya kita ke update, di mana update adalah perintah untuk melakukan perubahan data dengan menggunakan rumus where. Baiklah, di sini kita akan lanjut ke update, di mana update adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Nah, kita masuk di tabel pasien. Nah, di sini kan saya akan mengubah data Mirna. Karena di sini namanya hanya Mirna, saya akan memberi nama lengkap menjadi Mirna Hayati. Di sini kita akan menggunakan perintah update pada tabel pasien dan set di bagian nama pasien sama dengan Mirna Hayati. Lalu di mana where ID pasiennya terletak pada dengan 5. Lalu kita jalankan. Nah, kita akan lihat di tabel pasiennya karena sudah dijalankan. Nah, di sini datanya akan berubah, awalnya dari Mirna menjadi Mirna Hayati. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah delete, di mana fungsi delete adalah perintah untuk menghapus data. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus data. SQL. Nah, kita akan menggunakan perintah delete from dari pasien di bagian ID pasien, dan saya akan menghapus ID pasien itu di bagian ID bagian 5. Nah, kita di sini akan dijalankan. Oke. Karena di sini sudah terhapus, kita akan coba lihat di data pasiennya. Nah, pada tabel ini pada ID pasien kelima, yaitu yang bernama Mirna, sudah tidak ada. Maka fungsi delete adalah berhasil untuk menghapus bagian datanya. Sekian tugas 2 dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir adalah delete, di mana fungsi delete adalah perintah untuk menghapus data. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus data. SQL. Nah, kita akan menggunakan perintah delete from dari pasien di bagian
di bagian ID pasien, dan saya akan menghapus ID pasien itu di bagian ID bagian 5. Nah, kita di sini akan jalankan. Oke. Karena di sini sudah terhapus, kita akan coba lihat di data pasiennya. Nah, pada tabel ini, pada ID pasien kelima, yaitu yang bernama Mirna, sudah tidak ada. Maka fungsi delete adalah berhasil untuk menghapus bagian datanya. Sekian tugas 2 dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.